Siapapun diri kita yang kemarin kelakuan kita rusak, kelakuan kita itu bejat, kemudian kita mendapatkan cemoohan dari orang bahwa kita ini orang jahat, orang bejat, orang yang rusak, itu modal utama untuk menyuburkan bibit yang akan diberikan oleh Sang Mursyid. Itu luar biasa. Jadi jangan pernah ada penyesalan dalam kehidupan ini. Bersyukur kepada Allah, karena awalnya kita dirusak. Jangan sampai kita mati dalam keadaan rusak. Diawali kita rusak oleh Allah, dicemooh oleh orang-orang karena kelakuan kita yang rusak, yang bejat, yang melanggar syariat, mabuk-mabukan, perzinahan, narkoba. Itu perbuatan yang rusak, perbuatan yang bejat. Kemudian kita dicemooh oleh orang, oh dasar kamu, orang bejat kamu, orang rusak kamu. Itu celetong. Itu kotoran hewan, kotoran sapi. Itulah kasih sayang Allah untuk menyadarkan kita, oh selama ini kita bau, selama ini kita kotor, bejat, rusak. Namun tatkala ketemu dengan mursyid, ketemu dengan guru, itulah lahan yang sangat subur untuk ditanami bibit-bibit keimanan, bibit-bibit keilmuan. Tinggal sang guru merawatnya dengan menyiraminya tiap hari, menjaganya, yang akhirnya bibit ini akan tumbuh besar, akan tumbuh dengan suburnya atas pengalaman pahit dirinya yang rusak, yang kotor, yang bau, yang jadi sampah masyarakat, jadi omongan jelek di masyarakat. Namun itulah ternyata modal utama untuk mendapatkan pohon yang subur, yang kuat, yang akhirnya berbunga, yang akhirnya berbuah, yang akhirnya bermanfaat bagi sekitarnya. Makanya bersyukur kita dipertemukan oleh Allah dengan guru, dengan mursyid, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah bisa belajar. Namun syaratnya kita harus bersabar. Gak usah banyak nanya, apa yang disampaikan oleh sang mursyid, oleh sang guru dikerjakan. Sami'na wa ata'na. Jangan kebanyakan nanya. Ada rahasia-rahasia di balik itu semua. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar kita, makanya kita harus bersabar. Bersabar dalam mengaji, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah walaupun hal itu kecil, itu jauh lebih dicintai oleh Allah, itu jauh lebih disayang oleh Allah dan diberi kekuatan berupa rahmat dari Allah. Oleh sebab itu, jangan pernah ada kata putus asa dalam kehidupan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sifir rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna waliyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi alihi ya qadiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa hamalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matihni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa jati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu wa ali wa ashab
kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqu hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala kharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in badaha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqu hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqama. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa, maka berangkat keduanya. Hatta idza rakiba, hingga tatkala rakiba menaiki keduanya, fis safinati, ke dalam perahu, kharaqaha, maka Kanjeng Nabi Khidir membocorkan perahunya. Qala, dawu Kanjeng Nabi Musa, akharaqtaha litughriqa ahlaha, mengapa engkau membocorkan perahunya, litughriqa ahlaha, yang menyebabkan menenggelamkan ahlaha, penumpang perahunya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh-sungguh mendatangkan engkau syai'an, terhadap sesuatu imro, yang luar biasa kemungkarannya. Qala, dawu Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku telah berkata sesungguhnya engkau tidak akan sanggup ma'iya sabra, bersamaku bersabar. Jadi syaratnya Kanjeng Nabi Musa boleh berguru kepada Kanjeng Nabi Khidir
Syaratnya hanya satu, tidak boleh bertanya sampai sesuatu itu diterangkan sendiri oleh Kanjeng Nabi Khidir kepada Kanjeng Nabi Musa. Gak boleh bertanya. Kebanyakan kita kalau lagi diskusi, kalau lagi bermusyawarah, lebih memilih diam daripada berpendapat atau menjawab. Namun kenyataannya diam itu ternyata berat juga. Bersabar dalam diam itu juga luar biasa beratnya. Apalagi setelah melihat sesuatu hal yang menurut kita itu sebuah kemungkaran. Jadi ingin ngomong aja. Makanya kalau belajar, posisikan diri kita seperti gelas yang kosong, sehingga tatkala kita belajar, tatkala kita mengaji, kita sedang diisi oleh air keilmuan. Kalau posisinya gelasnya sedang full, sedang ada isinya, akan meluap itu air, tidak akan masuk. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan, syarat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Khidir kepada Kanjeng Nabi Musa adalah tidak boleh banyak bertanya tentang sesuatu hal sampai akhirnya suatu hal itu akan dijelaskan sendiri oleh Kanjeng Nabi Khidir sebagai guru mursyidnya. Syaratnya satu, gak boleh bertanya. Bersabar, jangan sampai kita bertanya. Fantolako, maka tatkala mereka berangkat maka berangkat keduanya. Hatta idza raqiba fis safinati kharabaha, sampai ketika mereka menaiki perahu oleh Kanjeng Nabi Khidir, perahu itu dibocori, dirusak. Karena dalam sudut pandang syariah, Kanjeng Nabi Musa berkata, qala aharabtaha litughriqa ahlaha, mengapa engkau membocori perahunya, litughriqa ahlaha, yang menyebabkan nantinya akan tenggelam penumpangnya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Qala, dawuh Kanjeng Nabi Khidir, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kan sudah aku bilang sesungguhnya engkau gak akan sanggup bersamaku bersabar. Gak akan sabar kamu kalau berguru kepadaku, kamu gak akan sabar. Kan sudah aku bilang, jangan banyak bertanya tentang sesuatu hal, jangan banyak komentar dalam suatu hal yang kamu tidak punya ilmu dan pengalaman di situ. Sadar Kanjeng Nabi Musa, qala la tu'ahidni, jangan engkau hukum aku wahai guru, bima nasitu, yang disebabkan apa barang nasitu yang aku lupa, wala turhikni, dan jangan engkau bebani aku wahai guru, min amri musro, dari urusan yang memberatkan. Setelah itu, setelah kejadian itu, berangkat lagi fantolako, berangkat lagi keduanya, hatta idza laqiya gulaman faqatalahu, sehingga ketika laqiya, bertemu keduanya, gulaman, terhadap anak kecil,
faqatalahu, maka kanjeng Nabi Khidir membunuhnya. Dari sudut pandang syariat, yang dilakukan kanjeng Nabi Khidir adalah bentuk kemungkaran, bentuk dosa besar. Namun dari segi hakikat belum tentu. Qala dawu kanjeng Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs, mengapa engkau membunuh jiwa yang masih suci bi ghairi nafsin, karena dia tidak membunuh seseorang pun. Bukan kisos ini, masih anak-anak kok engkau bunuh dia. Laqad ji'ta syai'an nukro, sungguh engkau mendatangkan sesuatu nukro yang mungkar. Qala dawu kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku telah katakan kepada engkau, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup, tidak akan mampu bersabar bersamaku. Qala dawu kanjeng Nabi Musa, in sa'altuka, jikalau aku bertanya kepada engkau an syai'in, tentang sesuatu, atas sesuatu, ba'daha, setelah ini, fala tusahibni, maka jangan engkau sahabati aku, maka tinggalkan aku, gak usah dianggap murid lagi. Kemudian dawu kanjeng Nabi Khidir, qad balagta min ladunni udhra, sungguh balagta, telah sampai min ladunni, dari sisiku, udhur, kesempatan, waktu yang aku berikan kepada engkau. Teman ya, sudah final ini, udah kesempatan aku beri, udhur waktu udah aku beri, jangan sampai engkau ulangi lagi. Fantolako, maka berangkatlah keduanya, hatta idza, sehingga ketika ataya, datang mereka, ahla qaryatin istad'ama ahlaha, ke penduduk sebuah negeri, kemudian mereka ini lapar. Astad'ama, mereka minta makan, ahlaha, kepada penduduk negeri itu, kepada penduduk kampung itu, fa'abau, apa yang terjadi, maka menolaklah penduduk itu, ayyudaifuhuma, untuk menjamu keduanya. Jadi tatkala lapar, mereka minta bantuan makanan, namun penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah negeri menolak untuk menjamu keduanya. Pergi, fawajada fiha, maka ketika mendapati keduanya fiha, di dalam negeri itu, di dalam kampung itu, jidaron, tembok, gedung, yuri itu yang hendak ayyam qaddah, hendak roboh tembok itu, fa'aqomahu, maka dibangunlah tembok itu oleh kanjeng Nabi Khidir, yang miring terus ditegakkan, takut roboh. Qala dawu kanjeng Nabi Musa, lau syi'ta, seandainya engkau menginginkan, menghendaki, latahulta, sungguh engkau mendapatkan alaihi, atasnya, atas membangun rumah itu, atas memperbaiki rumah yang hampir roboh itu, ajro, upah, bayaran. Komentar lagi kanjeng Nabi Musa, sudah 3 kali, sudah dimakfu, sudah diberi uzur, sudah diberi waktu, namun masih komen lagi. Maklumlah kanjeng Nabi Musa ini dijuluki kalamullah, suka bercakap-cakap memang, agak cerewet. Qala dawu kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, hadza, inilah
Firaqu baini wa bainik, perpisahan antara aku dan antara engkau. Namun kata Kanjeng Nabi Khidir, saunabbiuka, aku akan menerangkan kepada engkau bitakwil, dengan takwil, dengan makna arti dari hal itu semua, malam tastati alaihi sabr, apa-apa yang tidak mampu, yang tidak sanggup alaihi, atasnya engkau sabro, bersabar. Jadi masa udzur itu 3 kali ya. Diberi kesempatan 1 kali masih komen, masih cerewet. Diberi kesempatan 2 kali masih komen, masih cerewet. Diberi kesempatan yang terakhir 3 kali masih komen, masih cerewet, diputus, difirok, dicerai ya, dari murid. Antara guru dan murid ada juga perceraiannya. Hadza firaqu baini wa bainik. Sudah, sampai di sini saja kamu berguru kepadaku. Sinilah perpisahan antara aku dan engkau. Namun sebagai oleh-oleh masih diterangkan oleh Kanjeng Nabi Khidir kepada Kanjeng Nabi Musa tentang 3 hal yang telah terjadi, yang menyebabkan Kanjeng Nabi Musa tidak sabar terhadap sesuatu hal itu. Jadi syaratnya kita sebagai murid, sebagai santri, kepada guru, kepada mursyid, jangan banyak bertanya, karena kita masih belum punya ilmu, karena kita masih belum punya pengalaman. Baru setelah punya pengalaman, punya ilmu, bolehlah ada sharing, ada pertanyaan yang belum paham. Namun itu sudah dikerjakan, namun itu sudah dilakukan, masih ada bekas, ada pengalamannya. Sama halnya kita menerangkan sebuah tempat, misalkan seperti Cangar. Cangar itu adalah sebuah tempat yang di tengah-tengah suasana yang sangat dingin, ternyata di tengah-tengah ada air yang panas. Kita sebagai murid, gurunya menerangkan seperti itu, jangan bertanya, jangan disela, nggak boleh. Masa sih ada air panas di tengah-tengah suasana yang dingin? Masa sih? Kenapa? Karena menandakan dia tidak punya ilmu dan pengalaman. Ikuti saja. Tatkala gurunya ngajak, tatkala mursyidnya ngajak pergi ke Cangar, ya ikut saja, gak usah banyak komentar ya. Ternyata suasana di sana sangat dingin dan kelihatan dari jauh bahwa ada asap. Oh iya ya, ternyata ada ya. Gak usah banyak komentar, gak usah banyak komen ya. Setelah nyampe di Cangar, memang dingin, suasananya dingin, udaranya dingin. Namun setelah masuk ke dalam airnya luar biasa panasnya. Komentar lagi. Gak usah banyak komentar, gak usah banyak bertanya. Kok bisa ya airnya panas ya? Padahal udara di sini dingin ya. Itu menandakan orang cerewet. Jadi kalau di syariat, kita kalau belajar
memang diajarkan melalui kitab, melalui keterangan-keterangan. Namun kalau di hakikat butuh pengalaman, tidak cukup ilmu. Kalau di syariat diterangkan tentang ilmu sholat diterangkan, rukunnya sholat ada 17 diterangkan. Dilaksanakan tidak dilaksanakan itu sudah terserah. Namun kalau di hakikat harus dilaksanakan, baru bisa bertanya atau komentar. Kata syariat, sholat kamu, sholat 5 waktu, kewajiban bagi umat Islam, sholat 5 waktu, sholat. Setelah dikerjakan, ternyata tidak menemukan kehusukan, tidak menemukan kedamaian, sholatnya tidak pernah khusyuk, mulai dari kecil sampai besar, bahkan sampai tua tidak pernah khusyuk sholatnya, karena tidak membias kepada kehidupannya tetap berkelakuan mungkar, berkelakuan fahsya, mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain, baru boleh bertanya kepada mursyidnya, kepada gurunya, wahai guru, kenapa aku kok tidak pernah khusyuk dalam sholatku? Boleh, karena sudah punya pengalaman, sudah sholat, bukan hanya teori, namun sudah dipraktekkan ya. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh mursyidnya, gurunya, lakukan saja. Jangan banyak bertanya, karena di situ ada rahasia-rahasia yang tidak harus dibuka pada saat itu juga. Yang membuktikan nanti pengalamannya, yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dirimu sendiri adalah pengalamanmu sendiri. Oh iya ya, ternyata ini ya maksudnya guru, ternyata ini ya maksudnya dari mursyidku itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hatimu akan terjawab oleh pengalamanmu sendiri. Makanya nggak boleh banyak bertanya kalau di hakikat. Khusyuk, nggak boleh bertanya, lakukan saja dulu sholat. Karena nggak pernah sholat khusyuk, kemudian berhenti sholat. Lakukan saja syarat dan rukunnya, baru kemudian setelah mempunyai pengalaman spiritual boleh bertanya. Harus sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa, pasti mau bertanya toh. Melangkah 1 kali bertanya, melangkah 2 kali bertanya, cerewet. Kerjakan, pahami, rasakan, itulah pengalaman. Nanti disampaikan ke gurunya. Awal berat memang, makanya kita butuh kesabaran. Kesabaran itu adalah kesadaran diri kita bahwa diri kita selalu bersama Allah. Sadari, kemanapun kita melangkah, dalam keadaan apapun kita, sadari bahwa Allah selalu bersama kita. Gak boleh banyak bertanya, sampai sang guru, sang mursyid menerangkannya sendiri. Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Gak boleh banyak bertanya. Fala tas'alni, syaratnya ini, fa in taba'tani, maka sesungguhnya jikalau engkau mengikuti aku, menjadi muridku, menjadi santriku, syaratnya fala tas'alni, maka jangan bertanya kepadaku an syai'in, atas sesuatu hal, hatta uhditsa laka minhu dzikra,
sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya tentang suatu hal itu sebagai pengingat pengalaman bagi engkau. Sudah dijelaskan seperti itu, kok tetap ngeyel, kok tetap cerewet, ya. Diputus, gak cocok. Tatkala menaiki perahunya dibocori, gak cocok, protes. Perahu itu ada di mana? Di lautan, ya. Ketemu dengan mursyid di mana? Ya di lautan. Sebagai petanda tempat di mana mursyid atau guru itu berada, tandanya ikan. Melompatnya kemana? Ke lautan. Hanya samudra kehidupan, ya di lautan. Banyak rahasia-rahasia yang kalau kita tidak bocorkan perahu itu, kita tidak akan tahu lautan. Kita tetap berada di atasnya laut, cuma hanya bisa melihat, oh itu air laut, oh ini perahu, oh di bawah perahu air laut. Sampai kapan bisa tahu air laut? Ya dibocori perahunya, ya, biar tenggelam ke samudra. Keilmuan caranya harus dibocori. Beda dengan syariat. Bocor kok merusak, padahal bocor itu agar masuk ilmu hakikat yang diberikan oleh Allah. Kalau nggak dibocori nggak akan masuk. Bukan hal yang mungkar, ya, yang menurut pandangan kita itu merusak, padahal itu justru membuat perbaikan dan kebaikan. Contohnya, tatkala kita menggarap sawah, ya, dirusak tanahnya, ya, dicangguli tanah yang datar, dicangguli, dibuat gundukan, rusak, iya, dirusak, dibajak, dirusak tanahnya. Setelah dirusak baru diberi pupuk berupa apa? Ceretong, ya, kotorannya sapi, kotorannya kambing. Baru setelah dirusak tanahnya, baru setelah diberi pupuk, kemudian oleh sang mursyid diberi bibit, ditanami bibitnya di atas tanah yang rusak, di atas tanah yang berbau kotoran. Di balik itu semua, justru itu yang membuat tanaman bibit tadi menjadi tumbuh subur, karena sudah dirusak, ya. Sudah dirusak, sudah diberi pupuk berupa kotoran sapi, kotoran kambing. Makanya siapapun diri kita yang kemarin kelakuan kita rusak, kelakuan kita itu bejat, kemudian kita mendapatkan cemoohan dari orang bahwa kita ini orang jahat, orang bejat, orang yang rusak, itu modal utama untuk menyuburkan bibit yang akan diberikan oleh sang mursyid. Itu luar biasa. Jadi jangan pernah ada penyesalan dalam kehidupan ini. Bersyukur kepada Allah, karena awalnya kita dirusak. Jangan sampai kita mati dalam keadaan rusak. Diawali kita rusak oleh Allah, dicemooh oleh orang-orang karena kelakuan kita yang rusak, yang bejat, yang melanggar syariat, mabuk-mabukan, perzinahan, narkoba,
Itu perbuatan yang rusak, perbuatan yang bejat. Kemudian kita dicemooh oleh orang, oh dasar kamu, orang bejat kamu, orang rusak kamu. Itu celetong. Itu kotoran hewan, kotoran sapi. Itulah kasih sayang Allah untuk menyadarkan kita, oh selama ini kita bau, selama ini kita kotor, bejat, rusak. Namun tatkala ketemu dengan mursyid, ketemu dengan guru, itulah lahan yang sangat subur untuk ditanami bibit-bibit keimanan, bibit-bibit keilmuan. Tinggal sang guru merawatnya dengan menyiraminya tiap hari, menjaganya, yang akhirnya bibit ini akan tumbuh besar, akan tumbuh dengan suburnya atas pengalaman pahit dirinya yang rusak, yang kotor, yang bau, yang jadi sampah masyarakat, jadi omongan jelek di masyarakat. Namun itulah ternyata modal utama untuk mendapatkan pohon yang subur, yang kuat, yang akhirnya berbunga, yang akhirnya berbuah, yang akhirnya bermanfaat bagi sekitarnya. Makanya bersyukur kita dipertemukan oleh Allah dengan guru, dengan mursyid, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah bisa belajar. Namun syaratnya kita harus bersabar. Gak usah banyak nanya, apa yang disampaikan oleh sang mursyid, oleh sang guru dikerjakan. Sami'na wa ata'na. Jangan kebanyakan nanya. Ada rahasia-rahasia di balik itu semua. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar kita, makanya kita harus bersabar. Bersabar dalam mengaji, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah walaupun hal itu kecil, itu jauh lebih dicintai oleh Allah, itu jauh lebih disayang oleh Allah dan diberi kekuatan berupa rahmat dari Allah. Oleh sebab itu, jangan pernah ada kata putus asa dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.